bahagia. Saya bahagia, kamu bahagia. Perkenalkan, nama saya Efriani. Saya sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Apa kabar kalian semua? Berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Ya, selamat datang bagi kamu yang hari ini masih baru pertama kali ada di channel ini. Terima kasih buat kedatangannya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia menonton YouTube channel saya. Bagi kamu yang belum subscribe, please subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi mengupdate video-video baru. Baik, di video sebelumnya saya sudah berbicara masalah menabung, yaitu langkah-langkah atau tips-tips menabung. Yang pertama itu ialah menentukan tujuan kita menabung. Kalau misalnya kita sudah menentukan, misalnya membeli gadget baru, lalu kemudian kita akan melangkah melakukannya, yaitu secara konsisten. Lalu kemudian kita akan memilih jenis tabungan apa yang cocok untuk membeli gadget baru kita. Lalu jangka waktu yang kita perlukan dalam membeli gadget ini berapa lama. Misalnya, kalau kita mengukurnya dari waktu, pokoknya tahun ini misalnya, 1 tahun kemudian saya sudah harus mendapatkan gadget baru. Ya, kisaran gadgetnya berapa? Misalnya 5 juta. Lalu kemudian kalau kita menargetkan di 1 tahun ini kita sudah harus punya gadget baru, berarti 5 juta itu dibagi ke 12 bulan. Jadi artinya setiap bulan kita harus menabung berapa nih untuk dapat 5 juta di akhir tahun. Misalnya di 1 tahun siklus penabungan kita. Nah, itu menjadi strategi. Jadi kita akan mematokkan berapa per bulan yang akan kita sisihkan dari penghasilan kita untuk kita dapat gadget baru. Ada banyak di antara kita mungkin yang cukup nih gajinya, jadi beli aja gadget semua gitu. Jadi tidak sistem menabung. Lalu kemudian kewalahanlah di pengolahan kehidupan sehari-hari. Karena apa? Penghasilannya itu sudah difokuskan kepada gadget baru. Nah, jadi alangkah bijaknya bagi kita untuk ketika kita menginginkan sesuatu, kita menabung dulu untuk memperoleh sesuatu yang kita impikan. Kalau bagi saya seperti itu, jadi tidak ada spontanitas di dalam memutuskan membeli sesuatu. Jadi kita kalau misalnya menginginkan sesuatu, kita akan melakukannya atau mendapatkannya lewat usaha kita menabung. Jadi tidak sekaligus mengeluarkan penghasilan kita dalam 1 bulan untuk barang itu, karena kita akan tercecer atau kewalahan dalam mengolah kehidupan kita di 1 bulan ini. Kemungkinan besar kita akan terjadi utang. Jadi untuk menghindari utang, kita juga strateginya itu ya dengan menciptakan tabungan untuk hal yang kita inginkan. Oke? Jadi jangan tiba-tiba ingin ini langsung atau menempuh jalan pintas itu adalah berutang seperti itu. Sangat nikmat rasanya ketika kita memperoleh sesuatu tapi kita bisa bayar cash. Sangat nikmat. Jadi itu dimulai dari cara kita menyisipkan sebagian penghasilan kita untuk kebutuhan kita atau keinginan kita. Baik. Hal kedua yang mau saya bagikan yaitu tidak terlepas dari pengalaman saya yang buruk dalam hal menabung. Jadi ini berawal dari ketika kita sudah memutuskan tujuan kami dalam menabung, yaitu dana pendidikan anak. Nah, jadi ketika kami mengolah keuangan kami di setiap bulannya, lalu menargetkan untuk menyisihkan misalnya 30 bahkan 35% dari tabungan kami untuk dana anak, maka kami sudah menentukan jenis tabungannya. Pada saat itu kami memilih untuk invest seperti itu. Lalu kemudian saya hamil. Nah, dalam proses kehamilan itu masih positive thinking nih, karena anak pertama dan anak kedua saya itu lahir normal dengan budget yang minim gitu ya, apalagi dibantu dengan BPJS. Lalu kemudian dengan positive thinking itu saya memberanikan tetap untuk menabung setiap bulannya untuk dana pendidikan anak. Lalu kemudian tibalah saatnya saya melahirkan, dan entah kenapa saya harus melahirkan secara sesar. Ada cerita di baliknya tentunya seperti itu. Jadi setelah saya operasi sesar untuk melahirkan anak ketiga saya,
Nah, di situ mulai kalang kabut, loh ini uang dari mana, seperti itu. Memang saya dibantu oleh BPJS karena saya sudah membuat BPJS sebelumnya, seperti itu ya kan. Tapi yang namanya kehidupan di rumah sakit butuh makan, bahkan juga butuh suplemen, bahkan juga untuk kehidupan anak di rumah saat kami di rumah sakit, seperti itu ya. Itu ternyata butuh banyak, seperti itu lah. Terus ini dari mana, kita nggak siapkan, seperti itu. Itu adalah kecerobohan atau kebodohan pertama sekali yang saya miliki ketika saya benar-benar konsisten atau benar-benar menggebu-gebu di dalam menabung, yaitu ingin mencapai target supaya dana pendidikan anak itu benar-benar bisa terselesaikan deh, seperti itu, bisa terkumpulkan secepat mungkin. Jadi saya benar-benar buta sekali untuk menyediakan yang namanya dana darurat. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai dana darurat. Untuk teman-teman, untuk kita semua di dalam tadi memutuskan untuk mungkin memiliki jenis tabungan dalam jangka waktu yang lama, lalu kemudian kita memilih jenis tabungan yang tidak bisa diambil atau dicairkan secepat mungkin, maka kita harus membuat dana cadangan atau membuat dana darurat. Kita harus membentuk terlebih dahulu dana darurat kita, baru kita bisa fokus nih setia dalam melakukan nabung di tujuan kita yang membutuhkan jangka waktu lama atau jenis tabungan yang tidak bisa diambil mendadak, seperti itu. Nah, jadi kalau dalam pengalaman kami, jenis tabungan pendidikan yang kami alokasikan itu adalah jenis tabungan invest yang tidak bisa dicairkan dadakan, seperti itu. Maka dari situ terjadilah masalah. Ada uang tapi tidak bisa digunakan ini, padahal kita butuh uang, seperti itu. Itu sebabnya kami membentuk yang namanya dana darurat. Fokus dulu di dana darurat, baru kita bisa lega untuk boleh menginvest atau melakukan tabungan rutin untuk dana pendidikan anak. Jadi buat kamu yang hari ini mungkin berkeluarga, sangat penting bagi kita memiliki dana darurat, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi dengan hikmat hari ini kita bisa membentuk dana darurat terlebih dahulu, baru kita bisa secara konsisten menabung dengan tujuan tabungan kita, seperti itu ya. Oke, jadi kalau menurut yang saya pelajari, yang saya dapatkan, berapa sih dana darurat yang harus dibentuk? Nah, besarnya dana darurat yang harus dibentuk itu sekitaran 12 kali pengeluaran bulanan kita. Jadi kita harus memiliki dana darurat untuk menanggulangi segala sesuatu yang bersifat darurat dalam hidup kita, itu sebesar 12 kali pengeluaran bulanan kita. Nah, kita di awal video saya sudah menyarankan kepada teman-teman untuk mencatat semua pengeluaran bulanan. Jadi setelah dicatat baru kita kategorikan. Kategorikan itu di mana apa-apa saja yang tergolong kepada living, apa-apa saja yang tergolong kepada have fun, misalnya playing, baru apa-apa saja yang tergolong kepada invest atau saving, apa-apa saja yang tergolong kepada bentuk donasi atau bayar utang, seperti itu. Jadi ketika kita sudah dapat kategori ini, yang dana kehidupan kita, dana bulanan kita yang rutin itulah yang akan kita bentuk sebanyak 12 kali, baru kita aman untuk melakukan invest dalam jangka waktu panjang yang memang benar-benar itu butuh waktu untuk mencairkannya, seperti itu. Jadi jangan seperti saya yang kalang kabut ketika punya masalah yang urgent, masalah yang benar-benar ini butuh uang gitu, tapi uangnya tidak bisa dicairkan, seperti itu. Jadi saya belajar lebih banyak lagi mengenai bagaimana caranya supaya tidak kalang kabut di dalam mengelola kehidupan, yaitu dengan membentuk dana darurat. Nah, setelah saya terbentur dengan masalah itu, maka stop dulu nih. Kami stop di
dana pendidikan anak, tapi kami mau bentuk dulu yang namanya dana darurat. Nah, dana darurat ini diperuntukkan untuk apa? Saksikan di periode berikutnya, di episode berikutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Harapannya kita semua sama-sama bahagia. Dah.